Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-8 yang artinya di dalam bahasa Indonesia, maka apakah pantas bagi orang atau orang-orang yang dijadikan kepadanya perbuatan buruknya terasa indah, lalu menganggap perbuatan itu sebagai baik. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau, ya Nabi Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang mati Allah, ini ayat dari surat Fatir ayat ke-8. Masih ada hubungannya dengan ayat kita pelajari minggu lalu atau ayat yang kita kutip minggu lalu. Dalam ayat ini juga kita bisa melihat sirah atau dimensi dari sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW di ayat akhirnya, di mana disebutkan bahwasanya Allah memberikan comfort words atau kata-kata yang memberikan rasa baik atau comfort kepada Nabi Muhammad, SAW. Janganlah engkau ya Muhammad biarkan dirimu binasa, seperti dalam surat Al-Kahf ya, fara'alahu bahiwan nafsaka. Jadi jangan sampai sedih ya, disebutkan juga dalam ayat yang kita kutip minggu lalu. Kamu ini ya Nabi Muhammad hanya pemberi atau penyampai ayat-ayat Allah. Tentunya sebagai manusia ada rasa sedih. Nabi Muhammad melihat kaum Quraisy yang tidak mau atau yang masih saja tidak mau mengimaninya. Tapi Allah di sini memberikan comfort word kepada Nabi Muhammad. Jangan bersedih. Allah memberikan petunjuk kepada dia yang Dia inginkan, dan juga menyesalkan kepada dia yang atau membiarkan orang-orang tersesat jika Dia menghendakinya subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedih ya Nabi Muhammad. Itu dari Allah. Jadi dimensi dari ayat ini secara sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad di akhir ayat ini ya, pada terakhir ayat ini. Kemudian di paruh pertamanya ini konteksnya pada saat itu Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Tapi kalau kita lihat message dari Al-Quran atau pesan Al-Quran ini sangat universal dan abadi. Ini seringkali kita lihat orang-orang di masa sekarang ini yang perbuatan buruknya terasa indah baginya. Love is love, katanya orang-orang itu menyebutkan ya, yang cinta dengan sesama jenis lah, yang penting cinta. Seakan-akan perbuatan buruknya itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu indah baginya. Kan ini adalah dengan cinta kemanusiaan. Ya, memang kita perlu cinta kemanusiaan, tapi jangan dicampur adukan dengan hal-hal yang syariah atau yang ayat-ayat Allah. Itu salah satu contohnya saja ya, masih banyak contoh yang lain. Jadi apakah pantaskah bagi orang-orang yang perbuatan buruknya terasa indah baginya? Jadi intinya mereka ini confused, mereka ini kehilangan arah, mereka ini kehilangan petunjuk. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dan adik pengajian Kagari Allah, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita yang sifatnya abadi. Kita mesti mempelajarinya, memahaminya. Walaupun kita membacanya berulang-ulang, selalu saja ada hal yang baru yang kita pelajari. Karena ini seolah Allah SWT berbicara pada kita, kalamullah ya. Jadi ini maksudnya dari ayat ini. Dan pada keduanya yang telah kita bahas tadi, sesungguhnya Allah membiarkan orang-orang tersesat jika Dia menghendakinya. Ada orang-orang yang karena pengaruh dari hawa nafsunya atau kesesatan dari apa yang dia pelajarinya ya, itu terbawa arus, kemudian dibiarkan oleh Allah tersesat, nazubillahi min dzalik. Tapi Allah juga membimbing orang-orang yang Dia kehendaki, orang-orang yang walaupun pengetahuannya rendah misalnya, tapi tetap terus meminta petunjuk pada Allah. Insya Allah Allah membantunya jalan yang benar.
Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik mengenai kalimat Allah yang benar dari Allah, kesalahan dari Fans sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.